Selamat datang kawan-kawan di ruang kami. Berikut ini adalah podcast yang kita beri judul atau kita beri tema Pensiun Penuh Makna dan Cerita. Podcast berseri ini tergagas setelah kami banyak mengamati kawan-kawan maupun anggota keluarga yang memasuki masa purnakarya atau sudah menjalani masa purnakarya. Setelah menghabiskan puluhan tahun bekerja, membesarkan keluarga, sibuk dengan aktivitas lainnya. Sekarang ini apa selanjutnya? Pada podcast berseri ini kami ingin berbagi pengalaman, menyajikan tips praktis yang akan diberikan oleh tamu-tamu dan kawan-kawan kita, juga berupa kisah nyata, serta wawasan dengan harapan dapat membantu mengelola kehidupan purnakarya yang lebih penuh makna, tetap bugar, lahir dan batin, tetap terhubung. Tapi ini lebih daripada sekedar podcast. Kami ingin membahas mengenai strategi, pola hidup, bagaimana cara mengisi hari-hari tanpa jadwal dari jam 9 sampai jam 5 or beyond, kesehatan lahir batin, tips tetap bugar dan pikirannya tajam, dan menekuni passion atau minat atau hobi, bisa mengubah hobi menjadi aktivitas bermakna atau bahkan menjadi sumber penghasilan. Juga menjalin silaturahmi, beradaptasi dengan suasana yang baru, dengan waktu yang lebih banyak bersama keluarga maupun kawan-kawan. Jangan lupa klik subscribe dan mari kita berbagi cerita. Teman-teman, selamat ketemu. Saya Tantri. Saya Fitri. Sore ini kita bertemu dengan dapat tamu, namanya Devi Zen, untuk diskusi tentang pensiun dari pekerjaan, tetapi tidak pensiun dari kehidupan. Ini saya sore ya, kami bertiga berdiskusi dalam 3 zona waktu yang berbeda. Saya yang paling tua, saya duluan, saya di Jakarta, sekarang udah selesai maghrib, baru selesai sholat maghrib. Mundur di belakang, Devi ada di Perancis Selatan, kotanya namanya apa, Dev? Saya tinggal di kota kecil di Prancis Selatan namanya Pau. Itu sekitar 50 kilometer dari mungkin kota yang paling kalian tahu tuh Lourdes. Barat, Dibanding ya. lu barat ya? Oke. Kalau Earth Scientist itu ada barat timur. Bukan atas bawah. 6 jam di belakang. Orang astronomi Oke. hanya lihat ke atas doang. Deklinasinya berapa, Dev? Matematik tutup mata. Oke. Devi sekarang jam berapa? Jam 1 ya? Jam 12 Jam lebih 20. Ada 6 jam beda antara kita, antara 6 jam Jakarta ini. dan Pau. Oke. Ya. Kemudian 6 jam lagi di belakangnya baru bangun. Untungnya tadi hari yang sama ya, ini hari Sabtu. Itu Fitri. Fitri kotanya namanya apa? Namanya Chagrin Falls. Sekitar 30 sampai 40 kilometer dari Cleveland. Nama negara bagiannya Ohio. Oke, jadi teman-teman tahu ya, mereka tinggal di kota-kota yang mestinya teman-teman belum pernah dengar karena itu di kampung. Beda dengan di Jakarta. Jadi saya baru dengar juga ternyata Jakarta itu adalah nomor kota kedua paling ramai, cuman kalah dari Tokyo. Oke. Katanya baru semalam dengar di YouTube. Oke, kita mulai aja. Saya cerita tentang Devi. Devi sudah kirim bio-nya ya. Jadi Devi itu lahir dan sekolah sampai SMA di Bandung. Habis di Bandung selesai SMA, beliau mendapat beasiswa dari pemerintah Perancis, kemudian menyelesaikan sekolahnya di S1, S2, S3 di Perancis untuk ilmu tanah. Cuman saya nggak tahu detailnya. Devi bisa cerita nggak di universitas atau di kota mana Devi menyelesaikan S1, S2, dan S3 tersebut? Ilmu tanah itu yang kalau di Indonesia disebut geologi ya. Mula-mulanya saya mula-mula saya belajar bahasa Prancis dulu di kota kecil, bukan kota kecil, kota paling penduduknya dengan jumlah penduduk paling banyak di Perancis namanya Lyon. Itu saya belajar bahasa Prancis 1 tahun. Sesudah selesai S1, saya pindah ke Paris untuk S2 dan S3 dan 2 tahun postdoctorate
program. Universitasnya apa deh? Yang di Kalau Lyon sama di Paris? di Lyon kita nyebutnya Universitas Lyon 1, Claude Heeh. Bernard. Claude Bernard. Biasanya di universitas di Prancis tuh nama kotanya Universitas Lyon. Mmm. Lyon 1 itu Lyon 1 dan Claude Bernard. Claude Bernard itu nama salah satu orang dokter yang terutama di Prancis. Dan dia lahir di Lyon. Sesudah itu saya pindah ke Paris di Universitas Paris 7. Jussieu itu nama daerah tempat kita sekolah dan nama salah satu ilmuwan Perancis saya lupa 19 atau 18. Devi berarti S2 sama S3-nya satu universitas yang sama ya? Satu universitas yang sama ya. Sama postdoc, oke oke. Setelah lulus Devi itu kerja as a geoscientist. Di Ya, sini ada 4 perusahaan yang dia tulis, saya cuman berani nyebut Total, yang lain saya kagak berani takut salah sebut. Boleh disebut Devi? jadi sudah selesai program sekolah dan program beasiswa dari pemerintah Prancis. Saya kembali pulang ke Indonesia, lalu mulai kerja di perusahaan Prancis namanya Total di Balikpapan. Itu saya mungkin 8 tahun rasanya saya di Total, kerja di Total. Lalu oleh Total dikirim ke Argentina untuk ekspatriasi di Argentina. Anak saya yang sulung lahir di Argentina. Bukan di Lalu Brasil ya? di Argentina. Lalu Argentina, oke. iya. Lalu mungkin 3 tahun di Argentina, lalu pulang kembali ke Balikpapan. Lalu anak saya yang kedua bukan di Balikpapan, lahir di Bandung. Kita meninggalkan Balikpapan tahun 2001. Lucunya waktu di imigrasi kita berempat ada 3 warna paspor berbeda. Istri saya coklat karena orang Eropa. Antoine anak saya yang sulung dia kasih paspor Argentina warna biru. Marin anak saya yang kedua dan saya paspor hijau. Oh, Nah itu jadi oke. jadi kita meninggalkan Indonesia tahun 2001 lalu kembali kerja di perusahaan konsultan Prancis untuk minyak namanya BICIP. Beberapa tahun di situ lalu dikontak oleh kontraktor juga namanya Schlumberger. Saya kerja untuk 8 tahun rasanya. Ya enak atau nggak enak, suka atau duka. Kalau kita kerja di perusahaan minyak atau dengan kontraktor, kita sering dikirim untuk mission mungkin kadang-kadang sebulan, 1 minggu, 2 minggu, 6 bulan. Ada hal yang menarik, jadi kayak mungkin kalau dari jauh gitu kita, bagus ya, senang ya bisa mengunjungi Banyak negara gitu ya? beberapa tempat. Tapi di lain pihak kadang-kadang saya nggak bisa bawa keluarga. Waktu itu mungkin belum terasa. Terasanya waktu anak-anak sudah besar, kita ngobrol sama-sama. Mereka sering cerita misalnya waktu sekolah waktu SD. Oh papa waktu SD kan kita bikin sandiwara katakanlah Cinderella. Saya kadang-kadang tersenyum kapan ya kan nggak pernah. Oh itu loh papa waktu kamu di Meksiko. Oh itu papa loh waktu kamu di Venezuela. There's something, ada sesuatu yang hilang. Lalu kemudian ada tawaran baru dari perusahaan Spanyol namanya Repsol. Waktu itu saya bilang saya mau pindah asal saya bisa bawa keluarga. Dan sesudah itu tawarannya untuk kerja di Madrid. Dan saya nggak mau lagi diekspatriasi lagi keluar dari Madrid, nggak dengan keluarga. Repsol terima, kemudian 8 tahun di Madrid. Dan ternyata kerja di Madrid itu membuat kita lebih ikatan keluarga lebih erat karena kita selalu bersama-sama dan juga waktu itu anak-anak sudah mulai
menjelang remaja. Jadi mereka butuh mungkin bukan contoh tapi butuh katakanlah dalam tanda larangan. Jangan ke sini, jangan ke sana, jangan ke sana. Walaupun saya tahu mereka melanggar, tapi ya mereka taunya sekarang cerita mereka. Tapi mereka dia bilang sekarang ini mereka butuh hal itu Hmm. untuk Hmm. Hmm. dalam kata cara kasarnya mereka butuh tahu ini yang Hmm. benar atau yang enggak benar. Hmm. Walaupun Oke. Aha. oke, Dilanggar. ya. Lalu Oke. saya jadi sudah 8 tahun ekspatriasi di Repsol, Hmm. programnya udah selesai. Jadi Repsol itu memberikan pilihan Hmm. atau menjadi karyawan lokal Hmm. Spanyol atau mereka kasih package untuk meninggalkan Repsol. Hmm. Jadi terus saya lihat anak-anak udah besar, udah meninggalkan rumah. Waktu itu kan yang saya yang paling besar udah mulai kerja di Copenhagen, Denmark. Si yang Hmm. kecil sekolah di Paris. Lalu saya pikir-pikir Hmm. em, mungkin ada baiknya juga kita kembali ke Perancis. Jadi saya terima tawaran package-nya. Hmm. Dan dengan pikiran Hmm. waktu itu tahun 2020, Hmm. pikiran, gimana pun juga lapangan kerja di minyak waktu itu, masih banyak, masih luas, dan saya juga masih ingin kerja. Pada saat itu Hmm. Covid datang Hmm. Hmm. dan itulah yang untuk banyak orang pada saat itu juga bilang, "Duh, ini Covid gimana?" Hanya Hmm. sekarang saya melihat it is blessing in disguise sebetulnya untuk saya. Jadi Hmm. Waktu 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 lockdown ya kita nyebutnya di Lockdown. Indonesia, Ya. down. Sekarang Hmm. anak-anak udah besar, kredit rumah udah hampir selesai, katakanlah begitu ya, yang secara Hmm. financial ya Pak, paling 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 banyak Sama ya. Hmm. makan 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 biaya. Inilah saatnya kita, saya dalam hati saya, mungkin saatnya kita bisa egois, bisa selfish. Saya mau Hmm. untuk diri saya sendiri gitu. Anak-anak sudah besar, istri saya juga udah maksudnya nggak terlalu perlu saya untuk meng-guide anak-anak. Terus dari Hmm. situlah saya mulai mikir, ya why not pensiun hal Hmm. yang 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 bisa kita konsiderasi kembali. Jadi Hmm. 2021 lah saya putuskan untuk bukan ambil pensiun tapi enggak lagi kerja secara formal yang seperti kalian sebut kerja, Hmm. Hmm. gitu. Hmm. Oke. Jadi ya semua kerja itu saya stop di Covid. Dev, mumpung Covid ya, Hmm, itu kan, ini Wing, Fitri, saya sama Devi tuh punya grup kecil, ada cuman berapa ya, berenam gitu ya. 6. Heeh, berenam. Ada 4 teman lagi ya, cewek-cewek semua tuh. Jadi cuman Devi aja yang cowoknya. Dia dia memang dia bikin nggak boleh ada lagi yang masuk, apalagi kalau pria. Anyway, waktu waktu kejadian lockdown dan Covid itu terus terang kami dalam grup itu cukup nervous ya. Karena kan memang waktu zamannya Covid itu yang pertama negara Spanyol merupakan negara yang pertama Mhm. yang, korbannya cukup banyak gitu. Ya betul, jadi Coba ceritain deh. waktu sudah mulai agak isunya sudah mulai agak mengkhawatirkan, Hmm. itu kita dapat berita dari kedutaan besar Prancis, katanya ada kemungkinan besar Spanyol akan menutup perbatasan supaya nggak ada Oh. keluar. Saya ingatnya itu hari Kamis. Hmm. Kalau ada yang mau dan ada yang bisa meninggalkan Madrid, meninggalkan Spanyol untuk pergi Hmm. ke 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 Perancis, pulang ke Perancis, sekarang juga. Kalau enggak Mhm. akan ter terperangkap lah dalam Mhm. di Spanyol. Jadi waktu itu saya bilang, kita hanya berdua kan dengan istri saya, "Oke, ambil Mhm. aja barang-barang yang betul-betul kita perlukan, let's go home." Dari Madrid ke Po itu sekitar 6 jam. Jadi ya Mhm. kita lakukan pulang. Jadi ya sampai di Po ya. Jadi ya nggak sempat, mmm
nggak sempat say goodbye untuk ke Mhm. teman-teman ya semua orang juga begitu ya. Tapi Mmm. beruntunglah kita bisa pulang karena di Po ini kita tinggal dalam rumah, sedangkan di Madrid banyak apartemen. Jadi Mmm. saya dengar-dengar sih ada kolega-kolega yang nggak bisa keluar rumah. Mereka banyak yang mengalami depresi. Mhm, Oh. iya. Saya sih Mmm. beruntung. Biasanya saya selalu terlambat untuk ngambil keputusan. Tapi pada saat Mhm. itu beritanya datang sekitar jam 8 pagi, terus Mmm. jam 5 sore kita sudah berangkat. Jadi kayak hampir Oh. meninggalkan Madrid. Cukup Ya, tapi cukup itu cukup menegangkan sih waktu itu. ya ya mungkin one of my best decision in my life. Decision. Deh, mumpung kita masih bicara tentang, ini ya, yang Devi lakukan. Kan ini daftar pertanyaan dari Fitri yang kebetulan juga di industri perminyakan, tapi saya terus terang gelap. Apa sih yang dilakukan oleh geoscientist di dalam, industri perminyakan sih? Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, that was then soalnya. Nanti pertanyaan Tantri dan juga pertanyaan dari aku, apakah ada bedanya kuliah belajar ilmu tanah di Prancis dengan ilmu tanah yang di Indonesia? Apakah ada hal yang Devi lihat spesifik banget ya, kalau di Prancis yang dipelajari itu ini gitu, tapi kalau yang di Indonesia itu adalah Yang dia tahu cuman Nah, ini, Dev, namanya geoscientist itu pakai komputernya makan computing power, udah. iya, Musti ya, besar, storage-nya musti gede, CPU-nya musti besar, itu aja udah, tapi yang ya, dikerjain mau main game juga nggak tahu sih, gitu. cutting edge teknologi ya kalau orang-orang earth scientist itu, ya kalau kita betul. punya apa yang ada Mhm. di industri yang paling-paling canggih itu kita harus kasih ke Ah. ini. Ada beberapa jurusan di geoscientist dalam geoscience Mhm. untuk minyak. Saya hanya bicara untuk Mhm. saya ya. Ada Mhm. ada yang pertama tuh misalnya itu jadi misalnya dari sumur. Jadi semua data-data Mhm. dari sumur. Oke. Kalau saya sendiri kerja dalam seismik. Seismik itu mem- mem- Mhm. mencari tahu em, image di tanah. Bukan hanya vertikal tapi juga horizontal. Penyimpanan data dan penggunaan data itu sangat 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 besar. Penggunaan CPU-nya sangat besar. Itu betul. Dan mungkin salah satu teknologi yang paling cepat berkembang di earth sciences. Itu juga karena Mhm. karena perusahaan minyak punya uang ya, jadi mereka bisa membiayai hal Mhm. seperti itu. Bedanya antara pendidikan di Indonesia sama di Prancis, mungkin ada satu hal di Prancis itu kita banyak praktek. Teorinya ada, oke, tapi lebih banyak real case study. Kalau Mhm. rasanya kalau saya lihat bukan teman sih, kalau waktu saya kerja di Balikpapan, saya terima jadi salah satu penguji untuk employee yang masuk. Mereka sama banyak anak-anak muda tuh lebih ke banyak teori. Tapi kalau misalnya kasih Kasus. persoalan kasus sebetulnya jadi masih saya kira belum 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 terpahami. Tapi itu sih Mhm. it is my own opinion. Mungkin cara cara kerja di Indonesia lain dengan di Perancis. Dev, waktu terakhir di Madrid itu yang saya pahami ya, karena Devi juga waktu di Madrid terakhir itu beberapa kali mengunjungi Indonesia dalam rangka kerja. Itu di hari, banyak, apa, tetap banyak keluar gitu ya, Dev, ya? Dengan base di Madrid gitu? Ya, ada base di Batik banyak keluar, tapi Mmm. jangka waktunya lebih pendek. Oh, Keluar mungkin oke. mission untuk seminggu, 2 hari atau Mmm. 3 hari. Yang paling lama itu mission dengan perusahaan Repsol itu 15 hari, 2 minggu. Jadi nggak pernah Mmm. lebih comfortable untuk saya hal-hal seperti itu. Oke. Tapi setiap bulan ada keluarnya ya, Dev? Enggak 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 enggak. Oh, Eee, oke oke. mungkin mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Enggak seperti waktu di Schlumberger atau Besi Mmm. lebih sering di airport dan di hotel daripada di rumah waktu itu. Di Ya rumah. kan, Dewi?
Oke. Waktu di Repsol di Madrid udah nggak terlalu ya? Nggak terlalu dan lebih Oke oke. lebih saya nggak bilang lebih berperi kemanusiaan, tapi ya lebih untuk comfortable. Selama pindah-pindah itu dia kan misalkan sekian tahun di Argentina, sempet harus belajar bahasa lokal? Sebetulnya bukan keharusan, tapi, di Argentina kan orang-orangnya bahasa Spanyol, terus, kita harus berinteraksi dengan orang-orang lokal Mmm, dan biasanya mereka mhm, lebih 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 welcome kalau kita, mhm. bisa berbahasa Spanyol. Sewaktu mau di-hire di Madrid oleh Repsol, karena saya bisa bahasa Spanyol, itu jadi, nilai tambah untuk itu. Oke. Katanya di Madrid itu ada daerah atau area gitu ya yang sepanjang jalan tuh, ini ya, apa, kayak luthier gitu, gitar klasikal, Saya gitar luthier ya gitu ya? no, that question. Sebetulnya bukan nggak satu nggak satu nggak satu jalan penuh gitu, tapi ada memang, namanya Latinah daerah itu, dan itu memang ada lucir-lucirnya yang saya punya teman yang mungkin kalian, dia juga gila gitar. Dia Gila. ya untuk dia tuh tinggal di Madrid, udah paradise lah dia, Ah, keluar 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 masuk Luce gitu Mmm, dan kata dia sih nggak 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 lebih mahal daripada gitar-gitar yang Japanese made ya gitu yang mhm, jadi dia yang dia suka itu kalau misalnya, eee, dia bisa katakan, "Saya punya budget €1.000 tapi saya mau misalnya, flat top-nya kayunya apa, side-nya mhm, apa, terus, mhm, dengan pakai ebin, atau apa mhm. gitu. Di itu kita bisa minta apa yang kita mau, Custom ya, bisa custom ya? spesifikasinya, lalu, nanti ya udah itu harganya juga dicocokkan dengan Mhm, yang kita punya. Nanti ada kalau misalnya Luce yang Contreras katakanlah itu mah yang gitar yang Stadi aja udah sangat mahal sekali, padahal di toko sebelah yang Luce juga mmm. dengan harga yang tapi kualitasnya sama gitu, bukan sama, similar lah, hanya nggak ada merek Contreras-nya gitulah. Labelnya, iya.